mengejutkan. Pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan. Di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana seorang presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami optimis 1 putaran, maka kami katakan, maka mewaspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran. Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan bahwa berdasarkan data-data di internal partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Mas, ada nggak arahan dari Ibu Ketua Umum untuk menyikapi anomali-anomali yang terjadi? Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Berarti ada harapannya, ini kan masih terus menunggu hasil akhir yang real gitu ya. Berarti harapannya ada pengawalan gitu ya daripada masyarakat gitu Pak. Ya, untuk perjuangan mengawal demokrasi kami selalu menyalakan harapan itu meskipun keadilan semakin jauh akibat hukum dijauhkan dari aspek-aspek keadilan yang sejati akibat Partai Coklat yang tidak netral dan dimobilisasi, tapi kami terus menyalakan harapan untuk Indonesia Raya kita. Dan mari kita kawal perhitungan secara
berjenjang, perhitungan manual, dan KPU harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen C1 agar masyarakat sipil itu juga bisa melakukan pengawalan. Kami akan kawal suara rakyat karena itulah suara Tuhan. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari PDIP internal kan percaya untuk Pilkada DKI Jakarta kan 1 putaran. Tapi kalau dari internal juga menyiapkan nggak sih Pak untuk skenario jika terjadi 2 putaran gitu? Ya kita jaga karena skenario dari pihak-pihak yang ingin mendorong 2 putaran itu telah kita dengar sejak Pak Jokowi turun di Jakarta. Hanya skenario ini bisa dipatahkan karena masyarakat Jakarta itu terdidik. Kemudian bergabungnya sosok seperti Mas Anies, Mas Ahok, Bang Yos, Bang Foke itu menunjukkan kepemimpinan Mas Pram yang menyatukan dan bersama dengan kekuatan rakyat mampu menjadi benteng demokrasi, menjaga marwah demokrasi yang ada di Jakarta. Jadi kami tetap meyakini Mas Pram Rano Karno 1 putaran itu kalau fair, itu kalau jujur, dan seluruh simpatisan masyarakat Jakarta mari kita kawal agar ini benar-benar 1 putaran. Tapi reaksi dari Ibu Mega sendiri melihatnya kayak gimana sih Mas? Ini kan di daerah kayak daerah besar di Jawa sendiri, di Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan, dan cahayanya cuma kelihatan ada di Jakarta nih. Di wilayah lainnya di Jawa itu kelihatannya Banteng ini di babak belurkan gitu, Mas Hasto. Itu reaksi Bu Mega sebenarnya gimana? Ya, semangat militansi dan perlawanan sebenarnya sangat kuat. Hanya kami kan bagaikan melawan negara. Partai Coklat ini kan mendapatkan sumber dana yang luar biasa. Kalau kita lihat kasus Sambo misalnya, itu kan diindikasikan saudara Roni Talapesi memiliki data-data bagaimana keterlibatan dengan judi online. Mengapa judi online dibiarkan, tidak diberantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Ini yang kemudian harus kita lawan, kita tegakkan. Jadi PD Perjuangan terus berjuang. Pada masa Pak Harto saja kami berani untuk melakukan suatu perjuangan meskipun kantor partai sampai dibakar, sampai diserang, tetapi kebenaran pasti akan menang.